Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badia dengan NIM 22802000034, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan alat kapasitor di 5 tahun terakhir sebagai tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dina Rahmi Darman. Tujuannya, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah, ini ada tujuan lain yang pertama yaitu untuk mengetahui pengembangan alat kapasitor di 5 tahun terakhir. Selain itu, setelah menelaah jurnal-jurnal, kita juga dapat melakukan pengembangan alat kapasitor ini melalui pembaruan atau inovasi-inovasi. Sebelum kita membahas tentang pengembangan alat kapasitor di 5 tahun terakhir, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu kapasitor. Nah, kapasitor itu pertama kali ditemukan oleh Michel Faraday, dan pada hakikatnya adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Menurut Khairul Rizal tahun 2009 yang dikutip oleh Agus Irawan dan Des Mulyadi tahun 2018, kapasitor adalah komponen listrik pasif yang memiliki kemampuan menyimpan muatan listrik. Oleh karena itu, dapat menyimpan energi listrik. Nah, dari segi struktur, kapasitor ini terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh dielektrik, yaitu muatan Q dan tegangan V. Nah, di sini beberapa pengembangan alat kapasitor di 5 tahun terakhir. Yang pertama yaitu jurnal pertama dengan judul Pengembangan Alat Praktikum Kapasitor Plat Sejajar untuk Menentukan Konstanta Dielektrik Suatu Bahan oleh Kurniasih, Budianto Untung, dan Heriwanso tahun 2018 dalam Jurnal Pendidikan Fisika Udia Mandala Surabaya volume 1 nomor 1. Pembuatan alat praktikum ini bertujuan untuk membuktikan teori yang dikemukakan oleh Faraday bahwasanya muatan kapasitor sebanding dengan potensi antara dua lempeng. Peneliti ini membuat batang statif kayu untuk menahan posisi bahan dielektrik di antara plat kapasitor. Kelebihan dari alat ini yaitu menghasilkan produk berupa penyempurnaan alat kapasitor plat sejajar dari penelitian sebelumnya dan modul penunjuk praktikum. Adapun kelemahannya yaitu nilai dielektrik suatu bahan pada buku petunjuk itu hasilnya berbeda karena mungkin dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi kekurangan alat ini, misalnya disebabkan sulitnya membuat kedua plat tepat sejajar sehingga mempengaruhi medan listrik yang keluar. Jurnal kedua yang berjudul Sistem Penyimpanan Energi Baterai Hibrid atau Superkapasitor untuk Kendaraan Listrik oleh Lia Kocavelli, YBAC, dan F. Gwini Ensef tahun 2018 dalam jurnal Sumber Daya 774 Pusat Penelitian Chelmsford Energy Kanada. Lia dan kawan-kawan ini melakukan percobaan memasangkan baterai dengan superkapasitor yang pada dasarnya merupakan sel elektrokimia dengan arsitektur serupa, tetapi dengan kemampuan laju yang lebih tinggi dan kemampuan siklus yang lebih baik. Dalam desain ini, superkapasitor dapat memberikan energi berlebih yang dibutuhkan saat baterai gagal melakukannya. Karena alat ini mempunyai kemampuan laju yang lebih tinggi dan kemampuan siklus yang lebih baik, sehingga dia bisa memberikan energi yang berlebih ketika baterai gagal melakukannya pada kendaraan listrik. Jurnal ketiga yang berjudul tentang pengukuran kadar air biji kopi dengan kapasitansi kapasitor sebagai kajian bahan ajar fisika di SMA oleh Siti Dwi Masiyati tahun 2018 dalam Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Jember volume 10 nomor 10. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan alat-alat yang berupa stopwatch, neraca, massa, kabel penghubung, wadah, PCB, kapasitansi meter, oven, larutan destilasi biji kopi, jam, dan termometer. Kelebihan penelitian ini yaitu
Alat rancangan ini secara langsung dan tidak langsung dapat menentukan kadar air biji kopi, padahal menggunakan alat-alat sederhana. Nah, adapun kekurangannya, perangkaian alat ini mungkin sulit untuk menjadikan alat yang benar-benar berfungsi gitu. Jurnal yang keempat yaitu pengembangan alat praktikum fisika dasar materi kapasitor berbasis Arduino oleh Doni Aulia Ar-Rahman tahun 2019 dalam jurnal penelitian fisika dan aplikasinya volume 7 nomor 1 UIN Wali Songo Semarang. Gambar di sini ini merupakan produk akhir dari penelitian yang dilakukan Doni Aulia Rahman sebagai media alat praktikum yang memiliki dua alat ukur, yaitu kapasitansi meter berbasis Arduino dan voltmeter. Alat yang pembaruan yang dibuat oleh Doni Aulia Rahman ini mempunyai kelebihan. Ini dapat mengukur nilai kapasitas kapasitor itu mulai dari 0,1 farad sampai 4.700 farad. Selain itu sudah berbasis digital sehingga kita tidak perlu waktu lama untuk memanjat skala. Terus memiliki dua sumber tegangan yang berasal dari listrik PLN dan baterai. Nah, dari kakinya kapasitor ini sudah dimodifikasi dapat memudahkan praktikan dalam menggosokkan kapasitor serta memudahkan praktikan dalam menghubungkan kapasitor dengan papan rangkaian. Nah, selain itu ada juga kekurangannya, yaitu ukuran box yang kurang ideal. Pengukuran nilai kapasitas kapasitor itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, kapasitansi meter ini hanya dapat mengukur kapasitor dalam satuan mikrofarad. Jurnal yang kelima yaitu yang berjudul Alat Praktikum Kapasitor Plat Sejajar untuk mengetahui permitivitas dan muatan dielektrik suatu bahan. Ini oleh W. Hargianto, Susilawati, dan Kurniawan tahun 2019 dalam jurnal Lontar Fisik Forum volume 3 nomor 2. Adapun alat yang dikembangkan ini berupa alat kapasitor keping sejajar untuk mengetahui hubungan volume dengan kapasitansi suatu dielektrik dari minuman beristonik. Nah, sampel yang digunakan ini yaitu air biasa, Mizon Cherry Blossom, Pocari Sweat, air gula, dan air garam. Nah, peneliti ini menggunakan gelas beker sebagai pengukur volume. Kelebihan dari alat ini yaitu menggunakan LC-meter yang dirancang menggunakan plat keping sejajar berbahan tembaga untuk menghitung kapasitansi dielektrik minuman berisotonik. Nah, mungkin kekurangannya ini tidak ada gambar desain alat ini. Kekurangannya juga dalam perancangan alat ini lebih rumit sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jurnal ke-6 yang berjudul Pengukuran Konstanta Dielektrik Udara pada Perangkat Kapasitor Plat Sejajar Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno oleh Adrian Wijayanto dan Valentinus Galih Vidya Putra tahun 2020 dalam jurnal JIPFRI, yaitu Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah volume 4 nomor 1. Nah, pada penelitiannya ini dilakukan pengukuran nilai konstanta dielektrik udara dengan cara mengukur nilai kapasitansi elektroda plat sejajar. Nilai kapasitansi diperoleh dengan metode pengisian atau charging dan pengosongan atau discharging elektroda yang kemudian direkam oleh Arduino dan diolah menggunakan metode fitting data. Adapun kelebihan alat ini dapat dilihat perbedaan antara tegangan secara eksperimen dan teori sangat sedikit untuk melihat nilai keakuratannya. Dapat dikatakan bahwa antara eksperimen dan teori hasilnya hampir mendekati nilai yang sama. Adapun kelebihannya pada penelitian ini, karena alat ini sangat berhubungan dengan komputer, terutama dalam fitting data, untuk mengetes keberhasilannya alatnya mungkin lebih sulit karena banyak cara gitu. Jurnal ke-7 yang berjudul Kapasitansi Kapasitor Nanopartikel Polistiren menggunakan Spektroskopi Impedansi oleh Brendan Pellis, Albert Orvela, dan Sandra Bermejo tahun 2019 dalam jurnal Mass Spectrum IOP 199 Spanyol. Nah, pada penelitian ini dibuat struktur logam isolator kapasitor logam dengan menggunakan partikel polistirenan. Nah, spektroskopi impedansi digunakan untuk mengevaluasi kinerja kapasitor ini, di mana peneliti menemukan peningkatan yang signifikan dalam kapasitansi dan tangen kerugian dibandingkan dengan kapasitor ideal yang setara dengan lapisan polistiren kontinu dan geometri yang sama.
Selanjutnya yaitu pengembangan alat kapasitor terbuat dari batang statif berbasis Arduino dan pembantuan berupa Excel di komputer untuk mengukur dielektrik suatu bahan oleh Siti Badiah. Ini untuk alat-alatnya sendiri. Di sini saya membuat rancangan untuk menggabungkan dari setiap jurnal. Nah, adapun jurnal yang saya ambil itu dari jurnal pertama, keempat, dan keenam. Itu mohon maaf, itu tipe, maksudnya jurnal ke-6. Nah, di sini saya akan membuat alat dielektrik dari seperti jurnal pertama, di mana ada batang statif yang menopang suatu dielektrik bahan itu. Nah, yang kedua itu ada rancangan dari jurnal keempat, itu adalah kapasitor pembaruan. Nah, selain itu ada dari jurnal ke-6, di mana untuk menghitung dielektrik suatu bahan itu menggunakan pembantuan Excel di komputer. Jadi tujuan perancangan ini itu untuk membuktikan apakah ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan akhir. Dalam hal ini membuktikan antara eksperimen dengan teori. Di jurnal pertama ini untuk menentukan suatu elektrik bahan ini menggunakan cara manual, di mana perhitungan manual gitu. Nah, kalau di jurnal keempat ini itu karena ini adalah alat pembaruan, ibaratnya inovasi dari penelitiannya, jadi ini secara otomatis dapat ada langsung gitu di alatnya. Nah, adapun di jurnal ke-7 itu di jurnal ke-7 itu menggunakan pembantuan Excel di komputer. Jadi tujuannya ini yaitu untuk tidak lain untuk membuktikan bahwa dari ketiga penelitian tersebut nilai akhir perhitungannya itu sama gitu. Nah, adapun kelebihannya dari rencana ini diharapkan dapat mencari jalan tercepat untuk menentukan perhitungan dielektrik suatu bahan. Adapun kekurangannya mungkin sulit dalam perancangan batang statif kayu untuk menahan posisi bahan dielektrik di antara plat kapasitor. Selanjutnya juga sulit untuk mendapatkan alat rakitan dari penelitian Doni Aulia Rahman atau jurnal keempat, dan juga mungkin sulit dalam pengoperasian Excel di komputer untuk menentukan dielektrik suatu bahan. Dan ini merupakan daftar pustaka atau referensi setiap jurnal, baik itu nasional maupun internasional.